Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Ya, kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita untuk SKB Guru Matematika SMP tentang kompetensi profesional bagian ketiga. Bagian 1 dan 2-nya sudah saya upload. Silakan kalau yang mau nonton atau yang belum nonton silakan tonton terlebih dahulu. Ini lanjutannya. Pastikan Bapak Ibu Guru semua menonton sampai dengan selesai. Dan nanti di akhir ada beberapa soal yang nggak saya kerjakan. Nanti silakan Bapak Ibu Guru sendiri yang coba kerjakan. Dan untuk jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, di sini akan banyak bahasan tentang geometri ya. Karena di yang sebelumnya aljabar ya, aljabar banyak kita bahas. Sekarang kita bahas tentang geometri di part ketiga ini. Baik, kita seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa sumber soal ini adalah dari soal-soal pada uji kompetensi profesional pendidikan profesi guru atau PPG. Ya, jadi kalau ada yang bertanya ya soal aslinya dari sini. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kenapa ini saya bahas? Karena sebagai referensi saja, karena nanti ketika SKB, kompetensi profesional itu salah satu kompetensi yang diujikan. Untuk kompetensi pedagogiknya sudah saya bahas juga di 2 video sebelum-sebelumnya. Silakan kalau mau lihat, silakan dilihat saja ya. Ya, ini kita masuk ke soal nomor 21. Sebuah belah ketupat memiliki diagonal-diagonal yang panjangnya 420 mm dan 560 mm. Ini yang buat soal. Kenapa gitu ya buat milimeter padahal belakangnya 0 ya? Ya udah sih 42 cm aja gitu harusnya ya. Ya mungkin biar lebih ribet aja kali ya. Oke, sebuah lingkaran dilukis di dalam belah ketupat tersebut. Sedemikian sehingga menyinggung keempat sisi belah ketupat. Oke, jadi ada lingkaran di dalam belah ketupat intinya seperti itu ya. Panjang jari-jari lingkaran tersebut dalam milimeter. Nah, yang diminta adalah panjang jari-jari lingkaran. Oke, ini ada belah ketupat. Ya, belah ketupat. Ini ada lingkaran di dalamnya. Kemudian diagonal-diagonalnya ada ya, diagonal 1 dan diagonal 2, di mana panjangnya itu katanya untuk diagonal yang ini agak pendek ini ya. Ini saya buat ke senti aja langsung ya biar gampang. Ini jadi 42 cm ya. Ini 42 cm. Yang ini dia 36 cm. Oke. Nah, nanti kita bisa fokuskan ke bentuk yang segitiga ini aja ya. Jadi saya arahkan karena yang diminta adalah jari-jari. Jari-jari lingkaran itu kan ya dari sini, tarik ke sini kan bisa ya. Penting dia nyinggung. Artinya dia tegak lurus dengan garis singgungnya itu kan, si jari-jarinya. Kan garis singgung pada lingkaran itu pasti tegak lurus dengan jari-jarinya. Gitu ya. Nah, nanti akan saya coba arahkan untuk fokus ke satu segitiga aja. Dimana nanti sisi yang sebelah sini kan setengah dari 42 ya. Ini 21. Kemudian ini ke atasnya 5 bagi 2, 28 ya. Ini 28. Nah, kita fokuskan di segitiga yang ini, maka nanti yang akan kita cari adalah ini nih, jari-jarinya. Oke, dan ini tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Garis singgung yang di sebelah sini ya, itu pasti tegak lurus dengan jari-jari. Konsepnya seperti itu ya. Bapak Ibu Guru pasti paham lah di garis singgung lingkaran kelas 8 kalau nggak salah itu ada materinya. Baik, ini saya akan pisahkan. Oke. Ini saya tulis lagi di sini, ini 28 ya. 28, ini 21, maka ini R. Nah, ini siku-siku, ini juga siku-siku. Triple Pythagoras 21, 28. Kalau saya bagi 7, ini jadi 3 ya. Ini jadi 3, ini jadi 4 ya. 4, maka miringnya pasti 5 kan? 5, karena tadi dibagi 7, sekarang kita kali 7 lagi. Jadi 35. Gitu ya. Triple Pythagoras yang kita tahu 3, 4, 5. Kalau saya kali 7 semua jadinya 21, 28, 35. Begitu ya. Jadi 35 miringnya. Karena yang ditanya R, untuk mencari R ada 2 cara. Cara pertama kita gunakan kesebangunan, bisa. Cara kedua kita gunakan perbandingan luas. Oke, nah perbandingan luas, langsung pakai perbandingan luas aja ya. Pakai perbandingan luas bisa cari R. R itu sama dengan alas kali tinggi bagi miring ya. Alas kali tinggi bagi miring. Alasnya itu adalah si 21 tadi ya, 21. Tingginya adalah 28, miringnya adalah 35. Berarti alasnya 21 dikali tingginya 28, miringnya 35. Saya bagi 7, 4, 5, ya kan? Kemudian 21 kali 4 itu 84 ya. 84 dibagi 5. 84 bagi 5 itu 16
16,8 ya. Kan belakangnya 46,8. Ini sentimeter. Karena yang diminta dalam milimeter, maka ya sama dengan 16,8 ya. Milimeter. Jawabannya yang E. Begitu ya. Saya rasa Bapak Ibu Guru pasti bisa dan bisa memahami penjelasan dari saya. Oke, saya lanjutkan nomor 22. Tadi kan ditanya ini ya. Nah, ini R-nya. Oke, saya lanjut nomor 22. Perhatikan gambar di bawah ini, persegi APQS, ini ya, APQS, kemudian dan ABCD, ABCD, A-nya tumben di sebelah sini ya, biasanya A di sini ya, tapi apa dia ini, suka-suka si pembuat soal. ABCD, masing-masing punya sisi satu-satuan. Oke, jika P terletak pada AC, P ini terletak pada AC, artinya terletak pada diagonalnya ya. Nah, terletak pada diagonal AC, maka luas daerah yang diarsir, ini yang ditanya. Oke, gini Bapak Ibu Guru. Ini AP1 ya, kan tadi sisinya satu-satuan ya. AP1, ini juga 1. Kemudian AC itu panjang berapa AC? AC itu sama dengan akar 2 ya. Oke, karena 1 pasti di sini akar 2. Oke, triple Pythagoras ya, 1 akar 2. Berarti CP itu otomatis karena dari C ke A itu adalah akar 2, sedangkan si P ke A itu 1, berarti CP adalah akar 2 kurang 1 berarti kan? Oke, paham ya? CP akar 2 kurang 1. Perhatikan segitiga CPD. Oke ya, segitiga CPD ini kan siku-siku ini ya. Siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, ini kalau kita gunakan kesebangunan, segitiga ACD itu kan segitiga siku-siku sama kaki kan? Ntar ini saya tulis lah ya. Si ini kan tadi akar 2. Oke ya, si ini adalah akar 2 min 1. Nah, gitu kan? Perhatikan, segitiga ACD itu segitiga siku-siku sama kaki, kan sama kaki nih. Dan dia siku-siku. Oke, dia sebangun dengan ini. Kok bisa sebangun? Ada sudut yang berhimpit di sini, sama-sama sudut C. Maka segitiga CP, katakanlah di sininya ABC, lah di sini ya. CPE, segitiga CPE juga otomatis segitiga siku-siku sama kaki. Ini pasti sama nih. Ini pasti sama dengan ini. Gitu ya, karena perbandingan si kaki-kakinya kan 1:1 tuh. Ya kan? Otomatis di sini akar 2 min 1 juga. Oke ya, akar 2 min 1. Paham sampai sini ya? Paham berarti kalau saya gambarkan segitiga, gambarnya saya rotasi aja langsung ya, biar bentuknya gampang kelihatannya. Nah, gitu ya. Ini E, ini P, siku-siku di sini, dan di sini C. PC tadi berapa? Atau CP akar 2 min 1, ini juga sama ya. PE-nya akar 2 min 1. Maka sisi miringnya berapa? Tinggal kita pakai Pythagoras bisa, atau pakai apa ya? Akar 2 min 1 bisa. Nggak usah, ini nggak usah dicari. Ini nggak usah dicari ya. Langsung aja cari luasnya. Karena yang ditanya luas yang diarsir, berarti ini saya kasih step aja ya. Ini 1, ini 2. Step ketiga adalah langsung cari luas yang diarsir itu sama dengan luas segitiga ACD. Segitiga ACD ada ya. Kita kurangi dengan luas segitiga CPE. Oke. Luas segitiga ACD kan 1 kali 1 kali 1 bagi 2 gitu kan. Sedangkan luas segitiga CPE ya ini kan. Akar 2 min 1 dikali akar 2 min 1 dibagi 2. Oke ya. Jadi akar 2 min 1 dikali akar 2 min 1 per 2. Ini setengah dikurangi dengan akar 2 min 1 dikali akar 2 min 1 itu 2 min 2 akar 2 plus 1 per 2. Atau sama dengan setengah dikurangi 2 tambah 1, 3 berarti 3 per 2. Ditambah dengan, ini kan min kali min 2 akar 2 per 2. Setengah dikurangin 3 per 2 itu min 2 per 2 berarti min 1. Min 1 ditambah ini akar 2 coret. Sini akar 2. Berarti sama dengan akar 2 min 1. Ini luas yang di akar 2 min 1.
Oke, jadi dari awal kita coba uraikan satu-satu. Karena AC itu adalah diagonal, maka akar 2 ya. 1 pasti akar 2 di sininya. Kemudian CP-nya, karena AC-nya itu akar 2, maka CP adalah akar 2 dikurangin 1 si AP-nya. Oke, temuan ya CP. Nah, kemudian CP analisisnya, analisis ketiga ini harusnya ya. Ini analisis ketiga. Ini analisis yang keempat. Nah, analisis yang ketiga, CPE itu dia sebangun dengan segitiga ACD karena ada satu sudut yang dia berhimpit di sana. Maka sisi-sisinya pasti bersesuaian ya, perbandingan sisi-sisinya. Perhatikan sisi-sisi yang sini yang segitiga ACD kan 1:1 tuh sisi sebagian kakinya ya 1:1. Maka segitiga CPE pun pasti kaki-kakinya sama. Karena CPE akar 2-1 pasti PE juga akar 2-1. Oke? Jadi ketemu bentuknya seperti ini. Ya udah langsung aja, karena luas diarsir ya udah tinggal cari luas segitiga ACD dulu dikurangi dengan luas segitiga CPE. Oke, atau Bapak Ibu guru punya cara lain, misalkan sini kita bagi dua nih, dari titik A tarik ke sini. Nanti ada dua segitiga, ya kan? Segitiga yang kongruen tuh, segitiga AED sama AEP. Nah, itu tinggal dikali 2, cari satu gitu kan. Oke, nanti jawabannya ketemu, akar 2-1. Oke, saya lanjutkan ya. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Persegi panjang ABCD tersusun atas 5 buah persegi panjang kecil yang kongruen. Sama berarti ya, sama dan sebangun. Ini persegi-perseginya ada 5 nih. Persegi panjang ya, sorry. Jika keliling tiap persegi panjang kecil adalah 20 cm, luas daerah persegi panjangnya berapa? Oke, kita ini tahu L ya. Ini L, ini L, ini L. Ini L, ini P. Oke, katanya keliling persegi panjang kecil yang kongruen. Nah, berarti kelilingnya itu 20 cm. Ini P, gitu kan. Langkah pertama, katanya kan keliling dari yang ditanya tuh luas ya, sorry. Yang ditanya tuh adalah luas. Berarti kalau cari luas itu, berarti kalau luas yang ditanyakan ini, luasnya sama dengan luas ABCD ya. Luas A BCD berarti apa nih? 3L dikali dengan P plus L. Atau dengan kata lain, 3LP plus 3L kuadrat. Gitu ya. Ya udah, ntar pokoknya intinya cari L sama P. Oke, langkah pertama kita cari dulu, mungkin salah satu yang bisa kita cari ya. Katanya gini kan, keliling itu, keliling persegi panjang, itu rumusnya apa? 2 kali P tambah L. Oke? Kemudian kelilingnya itu 20, ini 20 sama dengan 2 kali P tambah L. Berarti coret ya. Ini 10. 10 sama dengan P tambah L. Nah, P tambah L ini 10. Oke ya, P tambah L ini 10. Karena ini berbentuk persegi panjang, berarti P sama L nggak mungkin 5 lah ya. Nggak mungkin 5 dia. P sama L-nya nggak mungkin masing-masing 5. Dia nggak jadi persegi panjang, karena yang diminta persegi panjang, P dan L-nya berarti bisa beberapa kemungkinan. Saya coba cari PL-nya itu dengan, saya coba nih ya, ini P, ini L. Misalkan P-nya itu 3, L-nya kalau 2 terlalu kecil ya. Oke, 2 terlalu kecil, atau oh enggak, kita punya kesamaan lagi. Sorry. Saya tambah lagi ya di sini. Ada kesamaan lagi yang kedua. Kan ini P ini. 3L sama dengan 2P kan? Nah, 3L sama dengan 2P. Ya enggak? Sini nih. Ini kan L kalau ditambahin 3L. Ini kan 2P ya. Oh, berarti tinggal kita substitusikan ke sini. Jadi kita punya 3L. 3L per 2 itu sama dengan P. Kita substitusikan ke sini ya. Jadinya 10 sama dengan 3L per 2 ditambah L. Samakan penyebutnya jadi 20 sama dengan 3L ditambah 2L. 20 sama dengan 5L. L-nya ketemu ya, 4 ya. L-nya 4 berarti P-nya sama dengan 6 dong. Oke, karena yang ditanya adalah ini, berarti kita substitusikan semua ke sini. Kita punya jadinya 3 kali 4 kali 6 ditambah 3 kali 4 kuadrat. Berarti 3 kali 4, 12 kali 6, 72 ya. 72 ditambah 3 kali 16, 48.
48 ditambah 72, 120 ya. Ya, 120. Ada jawabannya yang A. Nah, gitu. Oke. Jadi ini 3L tambah 2P tadi nggak kelihatan ya. Jadi 3L tambah 2P, jadi L tambah L tambah L sama panjangnya seperti P tambah P. 3L tambah 2P. Ketemu ya 3L per 2 sama dengan P, kita substitusikan ke sini, ketemu nilai L-nya. L-nya 4 ternyata. Kalau L-nya 4 ya udah, P-nya pasti 6 karena P tambah L kan 10 tadi ya. Udah kita substitusikan lagi ke luas yang tadi kita mau cari. Ternyata dapat 120. Oke. Paham ya Bapak Ibu Guru? 23. Kita lanjut ke 24. Sebuah lingkaran berpusat di dalam daerah persegi ABCD, demikian sehingga sisi-sisi persegi disinggung oleh sisi-sisi lingkaran. Oke. Di salah satu sudut persegi dibuat sebuah persegi, misalkan BEFG. Demikian sehingga F merupakan titik singgung antara BEFG dan lingkaran. Jika luas daerah BEFG 1 cm persegi, maka luas daerah ABCD. Wow, gini deh. Ada persegi nih. Kemudian ada lingkaran. Kemudian dibuat persegi lagi di sudutnya ya. Salah satu sudut persegi dibuat sebuah persegi, misalkan BFG. Misalkan ini kan A nih, A, B, C, D. Dibuat lagi persegi kecil. Nah, B di sininya E, di sininya F, BFG. Oke, BFG di situ. Oke, katanya luas daerah BFG itu 1 cm persegi. Berarti ini 1 dong. Ya enggak? Berarti yang ditanya itu adalah luas ABCD. Luas ABCD, katakanlah sisi AB itu adalah S. Oke? Kalau sisi AB itu S, berarti si ini diagonalnya, diagonal si ini AD berarti berapa? S akar 2 ya. Kan kalau sisinya sisi perseginya S, berarti BD itu adalah akar 2 kan? S akar 2 kan? Jadi AB itu misalkan dengan S. AB sama dengan S. Berarti si BD-nya, BD sama dengan S akar 2. Gitu ya? Nah, ini adalah diameter si lingkarannya. Ini titik pusat sini ya. Diameter si lingkaran. Yang kedua ya, diameter lingkaran itu sama dengan D, sama dengan apa? S kan? Diameternya sama dengan panjang sisi si persegi. Oke. Kemudian yang ketiga, perhatikan bahwa diagonal ini adalah penjumlahan antara diagonal yang BF nih, BF yang di sini juga kalau saya buat persegi, sama nggak ini dengan ini? Ini sama nggak dengan ini? Sama ya? Sama ya? BF sama dengan, katakanlah di sini DEFG, DH, HIJ, DHIJ, gitu kan ya? Berarti BF sama dengan DI kan? Nah, berarti panjang dari BD itu sama dengan DI ditambah BF ditambah dengan FI. Oke, BD tadi kita punya S akar 2. Oke ya, S akar 2. DI itu adalah diagonal sisi pada persegi kecil, sama seperti BF, diagonal sisi pada persegi kecil. Persegi yang kecilnya, sisi-sisinya kan 1-1, berarti diagonalnya berapa? Akar 2 dong. Berarti DI-nya akar 2, BF juga akar 2 kan? FI-nya, FI adalah diameter si lingkaran, dan diameter lingkaran adalah S. Oke, berarti saya punya di sini S akar 2 dikurangin S sama dengan 2 akar 2. S-nya saya keluarkan. Akar 2 min 1 sama dengan 2 akar 2. Berarti S-nya sama dengan 2 akar 2 per akar 2 min 1. Saya kali dengan akar 2 plus 1. Rasionalkan ya. Akar 2 plus 1. Atau bisa dirasionalkan aja dulu biar gampang ya. Jadinya, karena nanti kan luasnya itu, luas yang ditanya, sini aja. Luas yang ditanya itu kan adalah S kali S ya. Ya enggak? Luas ABCD nih. Ini adalah luas ABCD. Luas ABCD. Gitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi S-nya adalah, ketemu di sini 2 akar 2, saya kali dengan akar 2 plus 1 per, ini kali ujung-ujungnya aja ya, akar 2, 1 kan. 2 kurangi 1 berarti 1 ya. Berarti si S-nya adalah 2 akar 2, bisa dikalikan lagi ya, 2 akar 2 kali 2 jadi 4, 4 plus 2 akar 2 kali 1 jadi 2 akar 2. Oke, berarti luas ABCD bisa kita cari sama dengan 4 plus 2 akar 2 dikali 4 plus 2 akar 2.
Berarti 16 plus 4 kali 2 akar 2, 8 akar 2. Ini juga sama berarti 16 ya. 16 akar 2 ditambah dengan 2 akar 2 kali 2 akar 2. 4, 8 atau ya. Nah, 16 tambah 8, 24 plus 16 akar 2. Ini luas A. Ada jawabannya 24 plus 16 akar 2. Oke, yang A. Wow, ini analisis sekali ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu Guru pasti bisa lah ya untuk otak-atiknya dianalisis sehingga ketemu berapa sih luas dari persegi yang diminta. Ini kita banyak bahas geometri ya. Ini soal keempat tentang geometri. Kita lanjut ke soal kelima. Nah, ini udah nggak geometri lagi ya. Rata upah buruh sebuah pabrik adalah 300.000 per pekan. Jika pendapatan rata-rata nggak konsisten soalnya ini rata-rata walaupun sebenarnya maknanya mirip-mirip lah, sama tentang rata-rata gitu ya. Jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Maksudnya seperti itu ya. Jadi jumlah pendapatan rata-rata per pekan buruh pria adalah 320.000 dan buruh wanita 285.000. Maka jumlah perbandingan jumlah buruh pria dan buruh wanita adalah intinya banyaknya buruh pria per buruh wanita gitu kan. Saya kasih trik cepatnya langsung ya. Kan ini sebenarnya konsepnya rata-rata gabungan kan. Sebelum saya kasih trik kan gini. Ini konsep rata-rata gabungan kan. Ada di kelas 9 ini ya. Rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu kan dia bawa rata-rata gabungan X gabung gitu kan ya. Itu adalah rata-rata kelompok pertama dikali dengan banyak kelompok pertama ditambah dengan rata-rata kelompok kedua dikali dengan kelompok kedua dan seterusnya gitu kan kalau lebih dari satu kelompok ya. Bawahnya N1 ditambah N2 ditambah titik-titik gitu. Rata-rata gabungan begitu konsepnya. Karena diminta di sini perbandingan, langsung aja saya buat pakai triknya langsung ya. Trik dalam menyelesaikannya. Langsung aja. Karena yang diminta adalah pria per wanita P per W, maka ini mutlak dari selisih rata-rata keseluruhan dikurangi dengan, nah ini harus silang ya. W di sini berarti W-nya di atas. Rata-rata si perempuan di sini. Kemudian P-nya di atas ini berarti dengan yang di bawah. Jadi rata-rata semuanya dikurangi dengan rata-rata pria. Mutlak. Artinya dia selalu positif. Oke. Jadi P per W sama dengan saya ambil ribuannya saya coret semua aja ya. Ribuannya saya coret semua. Jadi 300 dikurangin wanitanya 285 per 300 saya kurangi dengan berapa? 320 ya. Ini mutlak. 300 kurangi 85 itu 15 per 300 kurangi 320. Ini 320 ya. Jadinya 20. Minus 20 ya. Minus 20 teman mutlak deh jadinya ya. Mutlak jadi 15 per 20 atau saya sederhanakan jadi 3 per 4 ya. 3 per 4. Ini P banding W-nya jadi 3 per 4. Cepat kan? Oke. Cepat gunakan trik itu kalau ketemu soal seperti ini lagi. C jawabannya 3 per 4. Oke Bapak Ibu Guru, mantap. Jadi rata-rata gabungan konsep dasarnya. Gunakan konsep rata-rata gabungan, tapi saya pengen kasih triknya aja. Kalau yang diminta perbandingan pria dan per wanita atau sebaliknya tinggal dibalik aja. Kalau wanita per pria berarti si prianya yang di atas di sebelah sini, berarti yang di bawah sebelah sini. Oke, tinggal harus nyilang gitu ya. Oke, saya rasa Bapak Ibu Guru paham. Selanjutkan. Berikut merupakan nilai ulangan matematik di sebuah kelas. Jika siswa dengan nilai kurang dari rata harus mengikuti remedial, maka banyaknya siswa yang harus mengikuti remedial adalah berapa orang? Ini bisa saya kerjakan ya. Silakan Bapak Ibu Guru sendiri yang coba kerjakan. Nanti jawabannya taruh di kolom komentar. Oke, jadi jawabannya taruh di kolom komentar. Jawab di komentar. Nanti saya akan coba lihat satu-satu. Ya, oke. Jawaban komentar dari Bapak Ibu Guru semua. Oke, saya lanjutkan ya. 27. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi satu kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu. Wah, ini juga sama. Kayaknya gak usah saya bahas lah ya. Ini bisa lah Bapak Ibu Guru semua materi kelas 9. Kalau di K13 jadi kelas 8 sekarang ya. Udah di peluang. Artinya ada sebuah dadu sama sekeping mata uang. Yang diminta peluang peroleh gambar dan bilangan ganjil pada dadu. Ini tinggal gampang ya. Tinggal cari peluang gambar, cari peluang bilangan ganjil. Langsung ketemu. Oke, ini silakan juga di kolom komentar dikerjakan. Ini dikerjakan terus dijawab di kolom komentar. Oke, jawab di komentar juga Bapak Ibu Guru. Biar nggak saya aja yang ngerjain ya. Jawab di komentar. Kayaknya semua aja deh, sisa terakhir juga ya. Silakan.
Banyak segitiga yang dapat dibuat dari 7 titik tanpa ada 3 titik yang terletak segaris. Nah, ini pakai konsep permutasi dan kombinasi, atau permutasi atau kombinasi ya. Silakan dicoba pakai permutasi kah atau pakai kombinasi. Oke, silakan Bapak Ibu guru coba kerjakan juga. 28. 29. 3 kelas PQR berturut-turut 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Banyak siswanya ya. Rata-rata nilai gabungan. Nah, ini masih gabungan lagi ya. Nah, ini saya minta Bapak Ibu guru coba kerjakan aja dulu. Oke? 29. Jadi 26, 27, 28, 29. Terakhir yang 30. Ini, maaf ini saya lihat ini soalnya seperti ini. Silakan di-pause dulu aja. Ini silakan jawab di komentar. Oke. Biar nanti kita sama-sama belajar. Oke. Yang 30 silakan di-pause juga. Suatu kerucut memiliki diameter alas 14 dan tinggi 24. Luas permukaan kerucut adalah, ini saya aja yang kerjain deh. Ini gampang soalnya ya. Jadi diameter alasnya 14, berarti jari-jarinya. Kalau diameternya 14, maka R-nya sama dengan 7 ya. 7, yes. Nah, ini minta luas permukaan. Luas permukaan kerucut. Oke. LP ya. LP itu sama dengan PR dalam kurung R plus S gitu ya. Pi-nya tetap nggak dirubah ya di sini, Pi-nya, R-nya 7, R-nya di situ 7 ditambah S-nya. Nah, S-nya belum ada kan? Nah, kan kalau pada kerucut itu ada garis pelukis ya. Nah, gitu kan? Ini 7, tingginya 24. 7 24 triple Pythagoras, pasti di sini 25. Oke, 7 tambah 25. Kemudian Pi dikali 7, 7 tambah 25 itu 32 ya. 32 dikali 7, belakangnya 4. Yang belakangnya 4 cuma D. Oke. 32, 21, 224 ya. 224 Pi. Ini luas permukaan si kerucut. Oke, jawabannya yang D. Kalau nggak ada keterangan dia alasnya bolong atau enggak, kalau di sini kan nggak ada keterangan ya, berarti kita anggap bahwa alasnya ada, artinya dihitung. Kalau luas permukaan kan kita harus memperhitungkan sisi-sisi yang membatasi si bangun ruang tadi. Karena nggak ada keterangan si kerucutnya bentuknya gimana, berarti kita asumsikan bahwa dia pakai alas. Jadi rumusnya PR kali R plus S. Kalau ada keterangan dia bolong, artinya untuk topi ulang tahun biasanya begitu kan ya, berarti cukup si luas selimutnya aja, si PRS-nya aja. Oke, karena dia nggak dikasih keterangan ini bolong atau nggak, berarti kita asumsikan bahwa dia artinya sisi bagian alas sama sisi selimutnya ada semua tertutup gitu ya. 224Pi. Oke, Bapak Ibu guru, sampai di sini dulu sepertinya pertemuan kita untuk di part ketiga. Jangan lewatkan video-video berikutnya untuk tetap stay di channel Guru MTK. Jangan lupa kalau belum subscribe, silakan dukung channel ini terus dengan cara klik subscribe agar bisa terus membantu kami bersemangat untuk bisa memberikan konten-konten yang positif dan bisa disebarkan kepada teman-teman yang lainnya untuk sama-sama bisa belajar. Semoga bisa jadi amal jariah untuk saya dan bisa jadi pahala untuk Bapak Ibu guru semua yang mau belajar, karena orang-orang yang belajar juga pasti akan mendapatkan pahala. Baik, semoga bisa keterima sebagai ASN yang amanah. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.